Di mata sang ibu, Letkol Heri dikenal sebagai anak yang penyabar. Murhaleni, 73 tahun, ibunda Letnan Kolonel Heri Octavian mengatakan ia terakhir bertemu putranya tahun 2020 lalu. Saat itu, dengan lulusan Akademi Militer 2004 itu baru dilantik sebagai komandan kapal selam KRI Nanggala 402. Sempat diajak masuk ke dalam kapal selam, kata Muhaleni. Istri Purnawirawan Polri ini mengatakan Heri termasuk anak yang penyabar dan peduli terhadap keluarga. Kalau ada apa-apa, dia pasti kontak keluarga di Lampung. Seperti pas dilantik, dia mengajak kami sampai diajak masuk ke dalam kapal. Sebanyak 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402 telah gugur. Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Guna tanda penghormatan atau penghargaan kepada seluruh awak kapal selam KRI Nanggala 402, akan diberikan kenaikan pangkat yang akan segera diajukan kepada Presiden Joko Widodo. Kita akan memberikan satu penghargaan kepada para prajurit Hiu Kencana KRI Nanggala 402 dan itu akan kami ajukan secara berjenjang pada Bapak Presiden, yaitu berupa kenaikan pangkat dan segera kita proses, kata di dalam konferensi pers. Ia menjelaskan telah diperoleh citra yang telah dikonfirmasi sebagai bagian KRI Nanggala 402, meliputi kemudi vertikal belakang, jangkar bagian luar, badan tekan, kemudi, selam timbul, bagian kapal yang lain termasuk baja keselamatan awak kapal. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut, dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Semoga kami dapat meneruskan perjuangan paripurna saudara-saudara sebagai prajurit tentara terbaik Indonesia. Pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 dimulai pada Rabu 21 April 2021 ketika dinyatakan hilang kontak pada pagi hari. Pukul 3, Serider memonitor periskop dan lampu mengenal dari KRI Nanggala 402 yang perlahan mulai menyelam tak terlihat. Padahal seharusnya periskop masih tetap muncul. Saat itu KRI Nanggala 402 semestinya meminta otorisasi penembakan, tetapi saat dipanggil tidak ada jawaban. Hari itu KRI Nanggala 402 dinyatakan hilang, penyebabnya diduga karena blackout atau kehilangan daya listrik. Dalam kapal selam tersebut disebutkan ada cadangan oksigen hingga 72 jam, yang berarti para awak kapal dapat bertahan hingga 24 April 2021 dini hari. Kemarin, Sabtu, TNI AL menyatakan KRI Nanggala 402 tenggelam, namun baru hari ini Panglima menyatakan seluruh awak kapal meninggal dunia. KRI Nanggala 402 resmi dinyatakan berstatus subsunk alias tenggelam. Status itu diberikan setelah salah satu dari 5 kapal selam milik TNI AL dinyatakan hilang kontak di perairan Bali. Sosok yang menjadi sorotan dari peristiwa tragis yang menimpa KRI Nanggala 402 adalah komandan dari kapal selam tersebut, Letkol Laut Heri Octavian. Sosok Heri Octavian menjadi salah satu dari 53 kru yang berada di dalam KRI Nanggala 402 yang juga dikomandai oleh Heri. Terungkap, Heri ternyata pernah mengeluhkan tentang overhaul KRI Nanggala 402 yang terus tertunda. Keluhan sang komandan tertuang dalam artikel berjudul Pesan dari Komandan KRI Nanggala 402 yang ditulis oleh Eda Patisna. Dalam artikel tersebut, Eda menuliskan bahwa dirinya pertama kali bertemu dengan sosok Heri Octavian ketika dirinya mendapatkan tugas untuk membuat tulisan tentang satuan kapal selam di Surabaya. Apalagi menurut Eda, Heri Octavian adalah sosok yang cerdas dan apa adanya dalam berbicara. Sebuah sikap yang terkadang membuat keduanya bersitegang jika ada hal-hal yang membuat keduanya tidak sependapat.
Didorong oleh keakraban di antara keduanya itu, Heri Oktavian kemudian tidak canggung untuk mengutarakan kondisi Kop Hiu Kencana, sebutan untuk Kop Kapal Selam Indonesia. Bahkan salah satu yang paling menonjol dalam tulisan Eda adalah bagaimana sebenarnya Heri Oktavian sudah mengeluhkan tentang kondisi KRI Nanggala 402. Dalam artikel tersebut, Edna menyebutkan Heri sempat khawatir dengan rencana pembelian kapal selam bekas yang gosipnya pernah santer beredar. Kegelisahan Heri Oktavian bukanlah tanpa alasan, sebab jebolan Rajatman School of International Student Singapura tersebut sadar akan kebutuhan Kop Hiu Kencana. Ia menceritakan betapa TNI AL khususnya Kop Hiu Kencana membutuhkan kapal selam yang mumpuni. Artinya memiliki kemampuan bertempur. Heri pun sempat berkeluh kesah tentang kapal selam yang dibuat oleh PT PAL Indonesia, yang selama ini sering kehadirannya kerap dibangga-banggakan pejabat Indonesia. Sebab menurut Heri, seperti dituturkan oleh Edna, kapasitas dari KRI Alugoro, nama kapal selam buatan PT PAL, tidaklah memuaskan. Sempat juga ia berkisah tentang perwira yang justru dipersulit atasannya karena melaporkan buruknya kapal selam buatan PT PAL. Sama media, gua berharap beritakan yang sebenar-benarnya. Untuk itu, ia berharap para pembuat keputusan benar-benar memikirkan TNI dan prajuritnya, bukan hanya asal bapak senang demi pangkat dan kursi yang enak atau keuntungan material. Sempat terungkap cerita dari Heri tentang korban-korban yang jatuh akibat alat utama sistem senjata yang buruk. Belakangan, Heri lega karena isu pembelian kapal selam bekas yang sangat tua ternyata tidak berlanjut. Ternyata masih banyak orang di Kementerian Pertahanan dan TNI AL yang komitmen untuk TNI AL dan Kop Hiu Kencana yang lebih baik. Mereka berani mengatakan yang sebenarnya, katanya saat itu. Kapten Heri geram penundaan proses overhaul KRI Nanggala 402. Khusus untuk KRI Nanggala 402 yang pada akhirnya mengantar Heri Oktavian bersama 52 kru lainnya terdampar di kedalaman 750 meter di bawah permukaan laut tersebut. Heri punya keluhan besar. Heri Oktavian geram dengan terus tertundanya proses overhaul KRI Nanggala sejak tahun 2020. Padahal kapal selam itu harusnya terus disiapkan, tulis Edna tentang alasan Heri mendorong proses overhaul pada KRI Nanggala 402.